Gaspol! Seperti yang tadi kami sampaikan di awal bahwa hari ini ada yang spesial. Karena kita juga kedatangan tamu yang sangat spesial. Sudah bersama kita sebuah keluarga yang harmonis, suami, istri, dan 3 putra-putrinya. Ada Tengku Firmansyah dan juga Cindy Fatikasari. Dan juga Omar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih sudah hadir loh kakak-kakak sekalian. Omar apa kabar, sehat? Sehat. Mantap. Nah, sebelum kita lanjutkan obrolan bareng sama narasumber kita perlu informasikan juga tadi kita sudah melakukan polling. Pertanyaannya, sejauh mana anak boleh merasa berhutang budi pada selain orang tua? A, boleh. Artinya anak kita sudah diperlakukan baik oleh orang lain. Atau B, tidak boleh karena berpotensi anak akan mencari kebaikan lain dari selain orang tua. Atau C, situasional selama masih dalam lingkup keluarga. Tanggapannya Pak Ustadz mengenai polling ini sebaiknya seperti apa sih? Alhamdulillah, yang pertama itu tidak ada masalah. Boleh? Ya, boleh. Anak itu sejak kecil diajarkan bahwa pandai berterima kasih dan bersyukur serta menghargai kebaikan orang lain. Ya. Jangan sampai diajarkan ke anak, meskipun dia baik, jangan kau dekat sama dia, harus pandai menghormati kebaikan orang. Nah sekarang kalau kekhawatirannya, nanti dia merasa lebih dekat orang lain daripada ibunya, disitulah peran ibu. Jangan sampai pembantu babysitternya lebih dekat secara psikologis daripada orang tuanya. Jangan salahkan kedekatannya, salahkan adalah kok anak saya lebih dekat dari dia. Justru itu yang dipertanyakan. Itu yang dipertanyakan, berarti ada yang salah. Dasar sekali. Kita lihat hasil pollingnya dulu Pak Ustadz. Nah inilah hasilnya, ternyata 25% milih boleh. Berarti anak kita sudah diperlakukan baik oleh orang lain. Tapi yang banyak dipilih adalah B nih, tidak boleh. Karena berpotensi anak akan mencari kebaikan lain selain dari orang tua. Yang C, situasional dan hanya sesekali. Selama Coba ini bahayanya keluarga. Yang nomor B. Ya. Kalau misalnya anak tersebut tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, lalu dia juga dilarang untuk kepada orang lain, dari mana dia mendapat kasih sayang? Akhirnya terbentuk karakter dan pribadi yang kasar. Nah ini, jadi kalau dia tidak dapat dari orang tuanya, ya kan dia akan mencari kasih sayang dari pembantunya, dari temannya, dari tetangganya, dari pamannya, ya kan? Syukur-syukur kalau dapat orang tua yang seperti dua di depan kita ini. Masya Allah. Oke, Pak Ustadz, tapi mungkin ini merasa berhutang budinya kali. Boleh nggak sih kita merasa berhutang budi misalnya sama orang lain? Justru kalau Mas Bayu baik kepada saya, lalu saya tidak merasa berhutang budi, itu bukan manusia baik itu. Ya, bahkan kan orang bilang ada dua hal yang kau harus lupakan. Apa? Kebaikanmu kepada orang lain, lupakan itu. Ya. Dan yang kedua, kesalahan orang kepadamu, lupakan. Tapi yang tidak boleh kau lupakan adalah kebaikan orang kepadamu. Itu tidak boleh dilupakan. Orang sudah baik, tapi kita ajarkan, jangan pernah ingat kebaikan. Justru tanamkan utang budi kepada anak-anak bahwa kalau orang berbuat baik kepadamu itu utang budi. Sebaik apapun kamu upayakan, tidak bisa ke utang budi kan tidak bisa dibayar dengan duit. Betul. Maka akhlak menghargai kebaikan orang itu agama, itu ajaran agama. Dahsyat sekali. Baik. Nah, kalau dari polling ini, keluarga Kakak Firman, ini ada yang bilang katanya Kakak Tengku, tapi manggilnya biasa dari dulu Kakak Firman. Gimana dong? Gimana? Dari 3 pilihan ini, mana yang kira-kira yang paling mendekati? B itu mungkin yang bukan tidak boleh kali ya, maksudnya kita mengajarkan anak tuh untuk tetap menghargai, terus kalau ada orang baik ya tetap berterima kasih. Tapi mungkin dilihatnya kalau anak kita masih kecil, kita harus mengajarkan kan kayak ada sekarang semacam modus-modus penipuan atau penculikan yang ngebaik-baikin anak, terus setelah dia ini terus diajak mungkin ke arah sana kali. Jadi kita gimana caranya membentengi anak tuh, nggak semua orang yang tiba-tiba orang asing melakukan sesuatu kebaikan kita harus mengikut aja. Selama ini kan ada 3 putra putri. Yang pertama Saira. Iya, Syaira. Umur 22 tahun sekarang. Lalu kemudian yang kembar
Kianu dan Omar. Ya. 18 tahun. 18 tahun. Bagi tugasnya sejauh ini gimana? Soalnya kan banyak yang kalau PR tanya mamamu. Kalau jajan minta papamu gitu. Gimana kalau dari keluarga? Kalau Gimana? sekarang ya, dalam kondisi sekarang ya, mungkin bagi tugasnya ya kebanyakan sih urusan sekolah sih sama mamanya gitu. Oke. Kalau saya tuh kadang-kadang suka banyak kasih masukan tentang Al-Quran, tentang hadis gitu ya. Jadi ustadz kecil lah di rumah. Biarpun kalau saya udah mulai ngomong tentang itu, selalu papa ceramah, Dedi ceramah terus nih. Mulai ceramah nih gitu. Pada udah nggak terlalu ini apa, lama-lama mereka nggak terlalu ngedengerin gitu. Karena saya keseringan gitu. Akhirnya kalau keseringan mamahnya yang turun tangan, ngasih apa masukan lain gitu. Ya kita bagi-bagi tugas di situ sih. Bagi tugas ya. Kalau Cindy sendiri kan tadi kan lihat ada 3 hal yang harus diajarkan. Pola asuh kepada anak tuh. Cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga, lalu membaca Al-Quran. Dan kalau misalnya kita membandingkan pola asuh orang tua ke kita untuk diterapin ke anak, kayaknya udah gak relevan. Nah kalau Cindy menanamkan 3 hal tadi tuh dengan cara seperti apa? Yang pertama kita berusaha untuk mencontohkan dulu gitu. Karena jujur aja dulu aku sama Firman juga sebenarnya masih jauh dari sempurna. Terus alhamdulillahnya pas anak-anak sekitar umur 8 tahun ya yang paling besar itu, yang kecil ini masih 5 tahun, kita berusaha ke arah yang lebih baik gitu, Bay. Jadi ya kalau orang sekarang bilang mungkin hijrah lah ya katanya gitu. Ya lebih berikhtiar menjalankan hidup sesuai dengan pedoman Al-Quran dan Sunnah gitu. Rasul. Itu kita berikhtiar. Sebelumnya enggak gitu, emang berantakan. Dan kita mengakui hal itu. Tapi ya mudah-mudahan aja belum terlambat dan kita berubah untuk menjadi arah yang lebih baik lalu mencontohkan kepada mereka. Tapi dedinya juga tetap ceramah, tapi yang kita perhatiin yang lebih ngaruh sama anak-anak itu memang menteladani sih sebenarnya gitu. Jadi kayak apa ya, tertanam di alam bawah sadar mereka gitu dengan melihat bapak dan ibunya setiap harinya kayak gimana gitu. Masya Allah. Jadi silakan Pak Ustadz. Mas Tengku Firmansyah. Saya waktu kuliah selalu nonton di televisi. Ya, televisi tetangga. Jadi saya mau nanya, kalau misalnya anak Mas Tengku ini melihat adegan-adegan sinetron, yang anggaplah yang menurut yang ditanamkan nilai-nilai itu bertentangan dengan apa yang dilihat di TV. Pernah enggak mereka nanya? Nggak pernah sih. Mereka udah biasa banget soalnya. Dari zaman mereka kecil dari kecil itu si Syaira itu yang malah sering dibawa-bawa, bisa menginap berminggu-minggu di lokasi syuting gitu. Jadi mereka emang udah biasa kalau bapak ibunya ini aktor gitu. Apa yang karakter dimainkan di film atau di TV sama di rumah tuh jelas berbeda jauh gitu. Kayaknya mereka sih udah biasa. Tapi alhamdulillah 5 tahun ini emang mainnya selalu jadi pasangan suami istri. Jadi mereka udah terbiasa. Baiknya seperti itu. Memang baiknya begitu. Kemudian pertanyaan kedua. Kalau misalnya cita-cita terbaik yang ada di benak Mas Tengku ini, saya mau anak saya jadi selebriti atau mau jadi teknokrat atau mau jadi politisi, apa cita-cita yang diinginkan? Biasanya ayah tuh ya Pak Ustadz ya. Sebenarnya pengennya ada yang jadi ustadz anak saya gitu. Pengennya, tapi kan kita kan sebagai orang tua tidak bisa memaksakan kehendak. Jadi kita mengikuti aja apa yang anaknya interestnya kemana gitu. Nah kalau di istri saya bilang kan di sekolah dia ada tes minat dan bakat gitu. Di situ bisa tahu anaknya ini kemana bakatnya gitu. Tapi yang paling penting sebenarnya di apapun profesinya, kita berdua ini sebenarnya goalnya adalah anak-anak ini punya akhlak yang mulia. Sesuai dengan tuntunan agama Islam, itu yang paling penting. Tidak mesti jadi ustadz. Iya. Saya malah kalau ketemu orang, Ustadz doakan anak saya jadi ustadz. Saya bilang enggak usah. Saya doakan anakmu jadi pengusaha sukses yang menolong agama Allah. Masya Allah. Kalau jadi ustadz susah beli motor. Bisa aja. Pak Ustadz enggak. Jadi bagaimana dia jadi pengusaha? Mas Tengku tahu enggak? 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, 7 diantaranya saudagar, 7 diantaranya pengusaha. Tapi seperti Mbak Cindy katakan tadi, apapun profesinya, yang penting dia punya akhlak. Ya, mau jadi artis, mau jadi politisi, mau jadi pengusaha, tapi dia berakhlak. Tapi kalau dia tidak punya akhlak, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Mas Tengku nanti kalau wafat, Mbak Cindy kalau wafat siapa yang doakan? Anak kan. Pasti. Suami jangan harap, biasanya kawin lagi. Astagfirullahaladzim, Pak Ustadz kok tahu? Iya. Nah, maka visi utamanya
misi visi misinya adalah menjadikan anaknya soleh dan soleha. Dahsyat sekali. Saya kembali lagi ke Firman dan juga Cindy. Waktu dulu, waktu sebelum seperti sekarang berubah gaya hidupnya setelah hijrah, ada pola didik yang berbeda dong antara dulu dan setelah hijrah. Banget. Ada di mana? Perubahannya itu di mana? Perubahannya ya kita lebih sering berantemnya di rumah. Kok gitu? Iya, dulu karena 10 tahun pertama itu masa-masa perjuangan. Oke. Kita menemukan jati diri sebagai mitra ibadah dalam keluarga gitu. Dulu kita nggak tahu sebenarnya kita tuh pernikahan tuh tujuannya buat apa sih gitu. Sesuai dengan agama. Yeah. Hidup kita sebenarnya kita tuh hidup di dunia tujuannya buat apa sih gitu. Itu sebenarnya nggak terlalu, ya sempat dengar tapi belum terlalu menghayati gitu loh. Setelah kita tahu oh ternyata kita itu hidup ya untuk beribadah gitu. Pernikahan juga sebenarnya adalah ibadah, salah satu ibadah yang paling lama gitu kan, bisa berpuluh-puluh tahun. Makanya aku sama Firman tuh kita sekarang udah tahu kalau kita tuh partner ibadah dalam keadaan suka dan duka gitu. Dahsyat sekali. Nah, setelah ini sahabat dasar kita akan tanya bagaimana narsum-narsum kita mendidik anak-anaknya. 3 orang, ada yang sudah remaja, ada yang kembar, dan bahkan berkebutuhan khusus. Makanya jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan sesaat lagi tentunya hanya di Gaspol. Sebenarnya sih ini bukan hal yang patut dikasihani atau apa juga gitu. Maksudnya biasa aja gitu. Karena buat kita ini adalah sebuah berkah gitu ya. Dan banyak kelebihan-kelebihan Omar yang membuat aku sama Firman tuh jadi banyak belajar. Jadi sebenarnya bukan kita yang ngajarin dia, tapi sebenarnya Omar yang ngajarin kita banyak sekali hal.